Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Vela, NIM 1816030097. Baiklah, di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan dari mata kuliah Elektronik Bisnis. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana kita dapat meningkatkan nilai bagi mitra bisnis kita? Jawabannya adalah, yang pertama, kita harus dapat menjaga hubungan dengan baik bersama konsumen dengan cara berkomunikasi dengan baik dan melayani pelanggan dengan ramah dan menerapkan konsep prima. Yang kedua, meningkatkan dan memahami apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, membuat dan meningkatkan kualitas produk melebihi harapan pelanggan supaya ketika pelanggan ingin menggunakan produk kita, mereka merasa puas dan mereka selalu menggunakan produk yang kita jualkan. Yang selanjutnya, memberikan apresiasi kepada pelanggan dengan cara memberikan diskon dan melakukan giveaway sewaktu-waktu supaya pelanggan merasa senang karena telah menggunakan produk. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana kita bisa memasuki pasar, produk, layanan baru, menarik perhatian dan mengurangi risiko? Jawabannya adalah, yang pertama, kita harus dapat membuat logo dan membuat merek usaha yang kita jalankan unik supaya pelanggan mudah mengingat dan mencari produk yang kita jual. Yang kedua, kita harus dapat menggunakan media sosial sebagai jembatan promosi antara produk yang kita hasil atau kita jualkan kepada konsumen supaya mereka mudah melihat apa-apa saja yang kita hasilkan. Yang ketiga, kita harus dapat melakukan riset pasar dengan tujuan agar supaya kita bisa memahami kepuasan dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan melakukan riset pasar ini, kita juga bisa mengetahui tren apa saja yang sedang disukai oleh pasaran. Yang selanjutnya, kita harus dapat melakukan evaluasi bisnis dengan tujuan untuk mengamati arus bisnis yang kita jalankan. Apakah bisnis yang kita jalankan sekarang mengalami penurunan atau mengalami kenaikan? Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana kita dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas? Jawabannya adalah, yang pertama, kita harus fokus kepada pelanggan dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan supaya pelanggan tidak mudah berpaling atau lari dari produk yang kita hasilkan. Di sini kita harus bisa memastikan supaya pelanggan bisa terus-menerus menggunakan produk yang kita hasilkan dengan cara meningkatkan layanan dan meningkatkan hasil produk yang kita hasilkan. Yang selanjutnya, kita harus dapat menggunakan teknik pemasaran yang efektif. Dengan teknik pemasaran ini, kita juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dengan cara harus memberikan pemasaran atau pelayanan yang baik kepada konsumen. Pertanyaan yang keempat adalah, bagaimana kita dapat mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif? Jawabannya yaitu, yang pertama, kita harus dapat mengetahui pesaing yang ada di pasar, seperti contohnya dalam segi biaya atau harga. Jika pesaing lainnya harganya lebih tinggi atau mahal, dan kita harus dapat menurunkan harga produk kita atau lebih murah dibandingkan dengan pesaing lainnya supaya pelanggan atau konsumen lebih memilih belanja atau menggunakan produk kita karena harganya lebih murah dibandingkan mereka, pesaing-pesaing kita. Dan yang selalu harus kita pertahankan atau kita tingkatkan adalah masalah kualitas produk dan pelayanan, karena kualitas produk dan layanan ini sangat berpengaruh terhadap tingkatnya pelanggan atau peningkatan jumlah konsumen. Jadi di sini kita harus selalu meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan dan selalu meningkatkan layanan kepada konsumen. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membantu mengatasi tantangan bisnis saat ini? Contohnya seperti keluhan pelanggan terkait respon yang buruk. Jadi menurut saya, jika kita
Sebagai seorang pebisnis, kita tidak boleh memberi respon atau kesan yang buruk terhadap pelanggan, karena itu dapat membuat pelanggan lari dari produk kita atau membuat pelanggan tidak suka terhadap produk yang kita hasilkan. Jadi, di sini kita seorang pebisnis harus dapat memberikan respon atau feedback umpan balik kepada pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, karena ada istilah pelanggan adalah raja. Jadi kita harus melayani pelanggan itu seperti raja supaya mereka puas dan senang terhadap layanan atau produk yang kita berikan kepada mereka. Pertanyaan yang keenam, bagaimana meningkatkan kinerja indera organisasi? Yang pertama yaitu sistem penilaian kinerja yang transparan. Jadi kita sebagai manajer harus memberikan penilaian kinerja terhadap karyawan secara transparan, jangan sembunyi-sembunyian. Yang kedua, penuhi hak karyawan. Hak karyawan yang harus dipenuhi seperti gaji. Jadi apabila sudah jatuh pada tanggal atau tempo penerimaan gaji, kita harus memberikan tunjangan atau gaji kepada karyawan dengan tujuan supaya mereka menjadi semangat untuk bekerja dan mereka betah dan nyaman bekerja bersama kita. Dan yang ketiga, perlunya menjalin keakraban bersama seluruh karyawan. Tujuannya supaya karyawan merasa nyaman dan dekat bersama kita, bahkan mereka menganggap pekerjaannya adalah bagian dari kegiatan yang wajib dilakukannya. Dan di sini kita harus menjaga keakraban bersama seluruh anggota karyawan di perusahaan tersebut supaya mereka merasa nyaman dan mereka merasa kekeluargaan di dalam sebuah organisasi pekerjaan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana membuat kita menerjemahkan visi perusahaan menjadi nyata? Yaitu dengan cara membuat visi perusahaan menjadi kenyataan. Hal yang harus kita lakukan yaitu berkaitan jawabannya dengan pertanyaan nomor 6, karena kita harus memiliki kinerja organisasi yang baik, membuat sebuah standar operasional prosedur atau standar SOP yang membuat karyawan disiplin dalam bekerja, memberi semangat serta kompensasi pada karyawan sehingga hal itu bisa membuat kinerja organisasi semakin baik. Secara tidak langsung akan menjadi langkah awal untuk perusahaan dalam mencapai visi menjadi kenyataan. Selanjutnya pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-8. Bagaimana meningkatkan daya tanggap terhadap perubahan kondisi pasar? Jawabannya yaitu untuk mengantisipasi terjadinya perubahan kondisi pasar, hal yang harus kita lakukan ada 2, yaitu yang pertama kita harus mempunyai atau mencari informasi dan data yang bisa mempengaruhi kondisi pasar. Yang selanjutnya membuat sebuah rancangan seperti simulasi, dan ketika apabila terjadi kondisi pasar secara mendadak, kita sudah memiliki sedikit pengalaman agar daya tanggap terhadap kondisi pasar bisa meningkat. Jadi intinya di sini kita harus memprediksi apa-apa saja yang akan terjadi di pasar, dan kita harus bisa mencari informasi mengenai hal kondisi perubahan kondisi pasar tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.